Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT Asal Pesoleh. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan ketiga tahun pelajaran 2022-2023. Di bulan ketiga, kita ingin membahas modul ajar P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas tema Aku Sayang Bumi. Di tema Aku Sayang Bumi, kami menampilkan topik yang pertama, indahnya taman sekolahku, yang kedua, bersihnya taman sekolahku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan modul ajar dengan topik indahnya taman sekolahku. Modul ajar Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila. Tema Aku Sayang Bumi. Topik indahnya taman sekolahku. Subtopik yang pertama, aneka tanaman di taman sekolahku. Yang kedua, pohon mangga di taman sekolahku. Informasi umum. Nama Ratiwi SPD. Jenjang TK, kelas TKA. Asal sekolah TKSIT Asal Pesoleh. Jumlah siswa 9 anak. Alokasi waktu 2 minggu atau 10 kali pertemuan dengan 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka. Fase pondasi profil pelajaran Pancasila yang berkaitan. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Elemen yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak kepada alam. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, kepedulian. Yang kelima, berbagi. Yang keenam, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang ketujuh, regulasi diri. Yang kedelapan, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kesembilan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ke-10, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemen yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pelaksanaan ritual ibadah. Yang ketiga, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang keempat, menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, tanggap terhadap lingkungan. Yang kedelapan, berbagi sesama teman. Yang kesembilan, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kesepuluh, mengembangkan refleksi diri. Yang kesebelas, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang ke-12, mengajukan pertanyaan. Ke-13, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Yang ke-14, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tujuan kegiatan yang pertama, mengenal aganya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Anak terbiasa mengikuti pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, mengenal berbagai ciptaan Tuhan. Yang keempat, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Yang kelima, menggunakan berbagai macam cara yang bermakna untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang keenam, mulai berpartisipasi menentukan beberapa pilihan untuk keperluan bersama dalam lingkungan kecil. Yang ketujuh, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan berkelompok atau melibatkan 2 atau lebih orang. Yang kedelapan, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Yang kesembilan, menceritakan pengalaman belajarnya di rumah maupun di sekolah. Yang ke-10, mengatur diri agar dapat menyelesaikan kegiatan hingga tuntas. Yang ke-11, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Yang ke-12, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya, tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan.
Kata kunci aneka tanaman di taman sekolah: menanam, memperindah taman sekolah, dan kemis nyunda. Deskripsi umum kegiatan: anak menunjukkan perilaku baik, cinta lingkungan, memahami cara menanam, merawat, memanen, dan mengolah hasil tanaman, mengikuti kegiatan kemis nyunda. Alat dan bahan: contoh alat dan bahan yang dipergunakan antara lain tanaman, bibit, pupuk, pot atau polybag, sekop, baskom, alat dan bahan memasak, alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, spidol warna, kertas HPS, lem, berbagai macam kegiatan, serta alat permainan Sunda. Sarana dan prasarana: ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. Komponen inti: yang pertama, bercerita atau berdiskusi dari gambar, video, dan buku. Sumber: yang pertama, video mengenal aneka tanaman. Yang kedua, video manfaat tanaman. Yang ketiga, video cara merawat tanaman. Yang keenam, video mengenal pohon mangga. Yang ketujuh, orang tua sebagai sumber belajar, yaitu membuat puding dari mangga. Kemudian, buku mengenal tumbuhan. Contoh cerita atau diskusi mengenal tumbuhan. Ada tumbuhan yang tumbuhnya sangat cepat sekali. Dalam sehari tingginya bisa mencapai setinggi anak. Ada juga tumbuhan yang besar sekali. Subhanallah. Teman-teman tahu juga tidak? Kalau tumbuhan juga memerlukan air untuk minum. Tumbuhan termasuk makhluk hidup, tetapi mereka tidak tidur seperti manusia maupun hewan. Tumbuhan juga perlu bernafas seperti manusia dan hewan. Serangga sangat menyukai bunga. Bunga memerlukan serangga untuk penyembuhan. Kebanyakan tanaman tumbuh dari biji. Supaya subur, tanah dikemburkan agar air dan udara mudah meresap ke dalam tanah. Pot bunga perlu dilubangi supaya air dan udara mengalir. Tumbuhan harus dilindungi karena ia mengeluarkan oksigen agar semua makhluk hidup dapat bernafas. Setelah cerita dari gambar atau video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita ini, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang bisa dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan siswa. Peta konsep indahnya taman sekolahku dengan subtopik aneka tanaman di taman sekolahku. Subtopik menonton video. Yang pertama, video aneka tanaman. Yang kedua, video cara merawat tanaman. Untuk subtopik kedua yaitu macam-macam tanaman yang ada di taman sekolah. Yang pertama, pohon mangga. Yang kedua, pohon insulin. Yang ketiga, pohon anggur. Yang keempat, aneka bunga. Kemudian subtopik selanjutnya yaitu bagian-bagian tanaman. Ada biji, akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Subtopik selanjutnya yaitu praktek menanam. Perlu disiapkan cangkul atau sekop, sarung tangan, teko untuk menyiram tanaman, kemudian bibit, pot atau polybag, tanah, pupuk, dan air. Untuk subtopik kedua yaitu pohon mangga di taman sekolah. Subtopik menonton video. Yang pertama, mengenal pohon mangga. Yang kedua, manfaat dari tanaman. Subtopik kedua yaitu memanen dan memasak. Yang pertama yaitu kegiatan membuat puding mangga. Dibutuhkan satu set peralatan masak dan bahan-bahan masakan. Kemudian subtopik selanjutnya yaitu mempercantik taman. Dibutuhkan aneka jenis bunga dan menggunakan barang bekas. Selanjutnya yaitu menggambar mural, kemudian membuat poster sayang bumi, mensyukuri manfaat dari tanaman. Di antara manfaat tanaman, yang pertama penghasil oksigen, yang kedua sumber makanan, yang ketiga mengurangi polusi udara, dan yang keempat meningkatkan konsentrasi.
Dari peta konsep yang sudah kita susun, kita dapat menentukan curah ide kegiatan, yaitu berisi jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Yang pertama, kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak seperti menonton video berkenaan dengan topik. Kemudian tanya jawab mengenai tayangan video, tanya jawab berkaitan dengan topik. Kemudian kegiatan ibadah dan pengenalan bahasa Sunda, salam, angka, serta anggota tubuh. Yang kedua, kegiatan inti. Yang pertama, mendengarkan cerita tentang tanaman. Yang kedua, praktek menanam. Yang ketiga, mewarnai gambar dengan berbagai media. Yang keempat, mengurutkan pola. Yang kelima, menulis kata pohon, mangga, dan huruf hijaiyah. Yang keenam, membuat buku cerita bagian gaya pohon, aneka bunga, aneka buah, kemudian menghitung jumlah benda, menjiplak daun, membuat puding, menghias taman sekolah, menggambar mural, membuat poster sayang bumi, kolase dengan daun, pengenalan permainan Sunda, congklak, bekel, main kaleci, bentengan. Kemudian pengenalan lagu daerah, ayang-ayanggung, dan pengenalan tarian daerah, ayang-ayanggung. Demikian paparan modul ajar P5 dengan tema Aku Sayang Bumi dengan topik indahnya taman sekolahku. Banyak kekurangan, mohon saran dan kritik untuk kemajuan lembaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.